Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan organ. Bahwa pertumbuhan pada organ tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan primer. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer di sini yaitu jaringan yang masih aktif membelah. Adapun letaknya, pertumbuhan primer ini terletak pada embrio, ujung akar, dan ujung batang. Untuk pertumbuhan primer, ini tumbuhan akan menjadi lebih panjang. Contohnya, batang akan menjadi lebih panjang sehingga menjadi lebih tinggi. Demikian juga pada akar. Untuk yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini nanti yang akan membentuk floem sekunder maupun xilem sekunder. Pada pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan dikotil, sehingga bisa menyebabkan batang menjadi lebih besar. Inti dari pertumbuhan primer dan sekunder bahwa untuk pertumbuhan primer batang menjadi bisa lebih panjang, demikian juga akar, sedangkan pertumbuhan sekunder batang menjadi lebih besar. Pertumbuhan primer tadi sudah dijelaskan terletak di ujung batang maupun ujung akar. Pada pertumbuhan primer dibedakan menjadi 3 daerah. Yang pertama adalah daerah pembelahan. Daerah pembelahan atau disebut dengan daerah meristem. Daerah meristem ini sel-selnya aktif untuk membelah. Jadi letaknya ada di bawah ini. Yang kedua adalah daerah perpanjangan atau elongasi. Daerah perpanjangan ini sel-selnya mengalami perpanjangan. Yang ini tadi sel-selnya membelah, selanjutnya sel-selnya mengalami perpanjangan. Selanjutnya yaitu daerah dewasa dan juga daerah diferensiasi. Untuk daerah diferensiasi ini, sel-selnya sudah mengalami modifikasi. Di antaranya sudah membentuk akar rambut. Untuk mengukur pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu untuk mengukur kecepatannya, bisa menggunakan alat yang disebut dengan auxanometer. Alat auxanometer di sini ada 2 gambar. Ini gambar yang pertama, ini yang kedua. Untuk gambar yang pertama ini digunakan untuk mengukur satu tumbuhan. Sedangkan yang kedua ini bisa 2 tumbuhan. Adapun cara kerjanya, perhatikan. Yang pertama, ujung tumbuhan diikat dengan tali. Yang kedua, ujung yang satunya diikat dengan beban. Selanjutnya, benang atau tali tersebut dimasukkan ke dalam katrol. Ini adalah katrolnya. Dan di sini di katrol dilengkapi dengan mistar. Apabila tumbuhan mengalami pertumbuhan, maka tumbuhan ini akan menuju ke atas sehingga katrol akan bergerak dan beban akan menuju ke bawah. Dengan bergeraknya katrol akan mengubah jarum dari mistar. Yang tadinya mungkin dari 5 akan berubah menjadi 10. Nah, dari 5 menjadi 10 berarti terjadi pertumbuhan. 10 dikurangi 5 sehingga terjadi pertumbuhan setinggi 5 cm. Demikian juga untuk yang kedua. Yang kedua gambar di sini ada 2 tumbuhan. Prinsipnya sama,
yaitu ujung akar tumbuhan diikat dengan tali katrol, sedangkan ujung yang lainnya diikat dengan beban. Dan tali tersebut dimasukkan ke dalam katrol. Apabila terjadi pertumbuhan, sama mistar jarum penunjuknya akan bergerak menuju ke tempat yang berbeda, yang menunjukkan berapa pertambahan dari pertumbuhan tersebut. Demikian juga pada tumbuhan yang kedua. Berikutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Tadi sudah saya singgung. Pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang mempunyai kambium pada batangnya. Kemudian kambium tersebut akan membelah. Jika ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sedangkan jika ke arah dalam akan membentuk xilem. Adapun floem dan xilem sudah kalian pelajari waktu SMP, di mana floem berfungsi untuk mengangkut makanan, ini merupakan jaringan pengangkut, sedangkan xilem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air. Dari pembentukan floem maupun xilem sekunder ini nanti akan membentuk lingkaran tahun. Nah ini ya, jadi ini bisa diketahui berapa umur dari tumbuhan tersebut dilihat dari lingkaran tahun. Selanjutnya, untuk pertumbuhan sekunder ini bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Ya, di sini ada xilem, juga ada floem, juga ada jaring kambium yang merah. Terima kasih. Semangat selalu untuk belajar dan jumpa lagi untuk minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.